Shalom, sahabat pagi Bapak Ibu Saudara. Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia, Minggu 11 Oktober 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Metro, kami menyambut dengan sukacita atas kebersamaannya. Apabila saudara-saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, Majelis Jemaat mengundang untuk beribadah bersama-sama dan mengikuti berbagai kegiatan gerejawi dengan kami. Untuk layanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Sekretariat Gereja. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020, pelayanan firman dilayani oleh Pendeta Theo Paulus Sitomorang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani. Persembahan mingguan dan persembahan dana pendidikan disampaikan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan oleh majelis di pintu masuk gedung gereja pada saat ibadah onsite atau dapat mentransfer melalui e-banking ke rekening GKI Metro. Penyerahan persembahan dalam doa dilaksanakan di dalam liturgi ibadah. Pemilihan penetua periode 2021 sampai 2024 sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan beberapa majelis jemaat, yaitu periode kedua Penetua Purnama, Penetua R. Simarmata, Penetua Susana MR. Periode pertama Penetua Tumbur Sihaloho, Penetua Deni Pakpahan, Penetua Halim Susanto, dan Penetua Suradi dari Pos Karangenda. Pada bulan Maret 2021, maka untuk menggantikan penetua yang berakhir masa pelayanannya tersebut, kami memandang perlu untuk mengangkat penetua baru untuk masa tahun pelayanan April 2021 sampai Maret 2024. Mohon perhatian segenap jemaat. Ibadah online sementara dengan memperhatikan perkembangan atau peningkatan pasien COVID-19 di Kota Metro dan juga hasil koordinasi dengan Satgas COVID-19, maka dalam PMJ tanggal 14 September 2020 memutuskan mulai hari Minggu tanggal 27 September 2020, ibadah Minggu GKI Metro akan dilakukan secara online. Link ibadah online akan dikonfirmasi ke jemaat melalui WhatsApp grup Perjamuan Kudus dan Sensor Ramorum. Pada kebaktian live streaming Minggu tanggal 25 Oktober 2020 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus sedunia. Kepada setiap anggota jemaat yang sudah dibaptis dan mengaku percaya, diundang untuk mengikutinya. Untuk itu kami menghimbau kepada setiap anggota jemaat agar senantiasa mempersiapkan diri dengan mengikuti Sensoromorum Jemaat Minggu tanggal 18 Oktober 2020 menjelang perjamuan kudus sedunia. Mohon perhatian dan dukungan doa dari setiap anggota jemaat. Berita duka cita atas kehendak Bapa di sorga, telah dipanggil dalam kemuliaannya Bapak Tan Sin A, ayahanda dari Penetua Lindayanti, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 8
Oktober 2020. Majelis dan jemaat GKI Metro turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta lisan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, saat teduh bagi kita semua. Marilah kita masuk ibadah kita dengan sukacita, sambil mengingat ajakannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpujilah sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Dengan sepenuh hati kita naikkan pujian bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan. Umat Tuhan, keluarga masa kini dengan segala kemajuan teknologi digital seringkali malah menjadi alat yang memisahkan setiap orang dari anggota keluarganya. Kita sering melihat banyak orang lebih asik dengan kesibukannya sendiri, dengan urusannya sendiri. Sehingga mereka banyak yang kehilangan kepekaan pada perhatian atau panggilan. Bahkan adanya perubahan yang sedang terjadi di tengah salah satu anggota keluarganya, yang saat itu justru memerlukan perhatian. Di kesempatan bulan keluarga ini, di masa pandemi,
kita semua diingatkan kembali tentang pentingnya kehadiran kita yang nyata di tengah keluarga kita sebagai lingkup terkecil dari persekutuan gereja dan bagian terkecil dari masyarakat. Kehadiran nyata yang berpotensi membangun rasa nyaman dan perasaan diperhatikan yang dapat membuat sebuah keluarga hidup semakin harmonis, menjadi keluarga yang hidup bersehati dan satu perasaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini kita melihat bahwa hubungan di tengah keluarga kita semakin renggang karena kurangnya berkomunikasi, kurangnya berhubungan, kurangnya kepedulian dalam persekutuan real di tengah keluarga, mari kita datang kepada Allah, memohon pertolongannya untuk memulihkan hubungan kita dengan pasangan, anak-anak, orang tua, menantu, dan setiap anggota keluarga kita yang selama ini sedang menjauh dari hidup kita tanpa kita sadari. Mari kita mohon agar kuasa Roh Kudus melakukan perubahan dalam diri kita. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, yang telah mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah kami dan sucikanlah kami, agar kehidupan kami terus dibarui, sehingga kehidupan kami di tengah keluarga kami dapat mewujudkan panggilan-Mu untuk mewujudkan keluarga yang sehati. Amin. Inilah berita anugerah yang dinyatakan kepada kita, bahwa Allah sungguh mengerti kerapuhan kita yang mudah tergoda oleh keinginan kita. Namun kasih-Nya yang besar pada kita membuat diri Allah bermurah hati, memberi pengampunan seperti yang dikatakan dalam Titus pasal 3 ayat 5 demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Oh
Umat Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita satukan hati kita agar firman Tuhan yang akan disampaikan dapat meresap dalam hidup kita dan kita dimampukan untuk melakukannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang Maha Baik, Allah yang setia menyertai kehidupan kami, keluarga kami, senantiasa memelihara kehidupan kami semua sekeluarga, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi ini. Saat ini kami sekeluarga, ataupun mungkin kami sedang berada di luar kota, kami sendiri, namun biarlah kami dapat merasakan kehangatan keluarga kami yang mengasihi kami. Dan saat ini kami bersama-sama menyiapkan diri kami untuk menerima sapaan firman-Mu. Tolonglah kami, agar dalam kebersamaan kami, agar dalam perayaan masa bulan keluarga di masa pandemi ini, firman-Mu mengingatkan kami kembali, meneguhkan kami kembali tentang pentingnya menumbuhkan kepedulian, semakin menghidupkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuntun kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar firman yang Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa, dapat kami mengerti untuk kami lakukan dalam keseharian bersama keluarga kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita minggu ini dilandasi melalui Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami datang kepadamu. Firman-Mu telah menyapa kami,
tentang pentingnya memelihara kepedulian, memelihara kesehatian, agar terwujud keharmonisan dalam lingkup keluarga kami, dalam lingkup gerejamu. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkannya. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami mengingat saudara-saudara kami, keluarga di dalam persekutuan gereja kami ini yang sedang berduka. Kami teringat Penatua Linda Yanti dan keluarga dalam kedukaannya karena kepergian ayahanda yang mereka kasihi. Kami mengingat Ibu Krismiati dan keluarga besar Bapak Suparman atau Bapak Bawong yang saat ini dalam kedukaan karena kepergian almarhum Bapak Bawong ke rumah-Mu yang kekal. Tolonglah mereka ya Tuhan dalam kedukacitaan mereka saat ini. Biarlah setiap kesedihan, biarlah dalam setiap kegamangan hidup karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi ini, mereka beroleh kekuatan baru. Mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan yang akan terus memampukan dan meneguhkan persiarahan hidup mereka di masa mendatang. Kami menyerahkan kehidupan mereka yang akan mereka jalani di masa depan, di dalam kasih karunia, penyertaan dan berkat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, untuk Ibu Ali Samsudin, yang saat ini tengah dalam perawatan. Bapak Daud Yusuf yang saat ini sedang dalam proses pengobatan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati para orang tua kami dalam masa tuanya yang sakit ini. Biarlah kiranya di dalam setiap upaya keluarga yang dilakukan untuk proses kesembuhan ini, di sana ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang memberkati setiap upaya medis yang ditempuh. Kami juga berdoa ya Bapa untuk layanan gereja kami, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami senantiasa diajak untuk berubah, mengubah setiap pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan kami. Mampukan kami baik sebagai majelis jemaat, juga jemaat untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan layanan kami, dan bagi jemaat untuk menerima pelayanan-pelayanan kami di tengah situasi pandemi ini. Jika sebelumnya pelayanan tatap muka atau bertemu langsung menjadi bentuk kepedulian, saat ini kami harus belajar bahwa pelayanan online dan juga membatasi jarak dan bertemu langsung dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan jemaat kami, dengan para pengurus gereja kami, majelis jemaat, justru menjadi bentuk kepedulian kami pada jemaat yang kami pimpin. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Bapa, Engkau sendiri yang akan terus menyertai setiap proses perubahan yang terus dilakukan oleh gerejamu di dalam menumbuh kembangkan pelayanan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara yang juga terus memperjuangkan kondisi kehidupan masyarakat di tengah masa pandemi ini, baik perekonomian juga kesehatan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang akan terus beserta mereka dalam jerih juang mereka untuk memelihara kesejahteraan, kelangsungan perekonomian bangsa kami ini. Kami juga berdoa Bapa untuk tim medis yang sampai saat ini terus berjuang untuk memulihkan para pasien yang terpapar COVID, juga terus berjuang untuk menemukan vaksin yang dapat memulihkan, untuk membentuk antibodi bagi kami, masyarakat kami, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau juga memberkati kesehatan mereka dan dalam jerih juang mereka, dalam upaya pemulihan saudara-saudara kami. Inilah doa kami Bapa. Kami membawa doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ambil waktu untuk saat hening sejenak. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini beribadah secara online kembali di rumah. Saya menyapa Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang berada di luar kota, dalam perjalanan, dan menyempatkan di hari Minggu ini untuk beribadah sejenak. Kami juga menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini mungkin sedang berada di rumah sakit, dan menyempatkan diri untuk juga ikut beribadah meskipun dalam situasi-situasi tertentu yang rumit ini. Biarlah ketika kita menyempatkan diri untuk bersama-sama mendengar sabda Tuhan, biar sabda Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama ini tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita tadi sangat menarik, bercerita tentang seorang raja yang mengadakan sebuah pesta. Di sini dikatakan pesta atau perjamuan kawin. Bapak Ibu bisa dibayangkan suatu pesta pernikahan, tentunya ini membutuhkan persiapan yang panjang. Tidak cukup 1 bulan, bahkan ada yang mempersiapkan 1 tahun sebelumnya. Karena menganggap jamuan perkawinan ini penting sebagai wujud sukacita, wujud perayaan. Nah, tidak hanya persiapannya yang panjang dan rumit, tapi tentunya kalau dikisahkan di sini seorang raja yang membuat pesta perkawinan atau perjamuan kawin, tentunya biayanya pun cukup besar. Ada banyak hewan yang dipotong di sana untuk jamuan makan dalam perayaan atau jamuan kawin tersebut. Nah, bisa dibayangkan betapa kecewanya bila pesta yang besar dengan biaya yang besar tadi hadiri oleh tamu undangan. Tentulah ketika seseorang menyiapkan pesta besar dan akhirnya pesta itu tidak dihadiri oleh para tamu pilihan, tamu undangan yang dipilih ke pesta itu. Tidak hanya itu, kalau kita melihat bacaan dalam perikop Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 ini. Kisah perumpamaan ini juga menceritakan bagaimana tidak hanya mereka tidak datang, tapi juga orang-orang yang diutus oleh sang raja tersebut mereka bunuh. Bapak Ibu, andaikan kalau si raja itu ada pada masa kita di masa pandemi ini, gitu ya. Memang kita diingatkan untuk sedapat-dapatnya menghindari kerumunan. Kalaupun ada kerumunan, jumlahnya amat dibatasi untuk menghambat penyebaran virus yang mewabah saat ini. Nah, namun bagaimana kalau alasan itu tidak urgent? Atau alasan itu adalah alasan yang dibuat-buat? Atau alasan itu, ketidakhadiran itu hal yang sepele? Seperti yang kita baca dalam perikop kita ini.
mereka pertama-tama ketidakhadiran mereka bukan karena pentingnya pekerjaan yang harus mereka lakukan. Dikatakan bahwa mereka tidak datang itu karena mereka tidak peduli. Mereka tidak mengindahkan undangan sang raja. Jadi alasannya adalah bukan karena pekerjaan urgen yang harus dikerjakan, tetapi karena tidak mengindahkan atau tidak peduli. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengenai tidak mengindahkan atau tidak peduli, ada sebuah istilah yang sering kita dengar, atau mungkin kita sering melihat atau mendengar seseorang mengatakan, semau gue dong, gue mau apa kek, ya suka-suka gue dong, gue mau datang, gue mau enggak, ya semau gue dong. Nah Bapak Ibu, gambarannya seperti ini, tidak mengindahkan, tidak peduli, mengambil sikap semau sendiri. Ini yang menimbulkan si raja itu marah. Mereka mau melakukan sesuatu yang semau mereka sendiri, tanpa memperhatikan bagaimana akibat dari sikap mereka. Tanpa mengindahkan bagaimana hancurnya perasaan, bagaimana kerugian besar yang harus ditanggung oleh sang raja. Kerugian di sini bukan karena kalau kita tamu datang, kita ngasih amplop, bukan karena itu. Tapi adalah sebuah kebahagiaan si tuan pesta ketika apa yang dihidangkannya habis dimakan oleh para tamu-tamunya. Sikap semau gue adalah sebuah sikap yang secara praktis orang-orang yang melakukannya mengabaikan atau tidak peduli pada sebuah aturan atau dampak dari hasil perbuatannya. Bayangkan kalau kita di tengah jalan melihat ada orang membawa kendaraan semau-maunya dia tanpa memperhatikan akibatnya bagi orang lain. Bayangkan kita berada di sebuah fasilitas umum dan ada seseorang yang melakukan sesuatu suka-suka dia, dan perbuatannya itu mengganggu kenyamanan orang lain. Bayangkan kalau di dalam keluarga ada anggota keluarga kita yang mengabaikan, yang bersikap semau gue. Bayangkan bagaimana situasi keluarga itu. Tentu kalau ada sebuah keluarga di mana masing-masing anggotanya bersikap sesukanya, tidak mengindahkan adanya kesepakatan bersama di keluarga itu, mengabaikan hal-hal atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, tentulah situasi keluarga ini, situasi rumah tangga ini jauh atau kehilangan keharmonisan. Bisa jadi bukanlah keluarga yang harmonis karena perilaku semau kita sendiri. Perilaku tidak mengindahkan kepentingan orang lain, keberadaan orang lain, merusak keharmonisan. Jika minggu ini kita berbicara mengenai keluarga sehati, kata sehati memberi arti bersatu hati seia sekata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalau kita memperhatikan kata sehati ini dalam pengertian Alkitab, maka kata sehati ini kalau kita hubungkan dalam surat Roma pasal 12 ayat 16 dan dalam bacaan kita misalnya dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9, kata sehati itu bisa memiliki arti hidup bersama dalam keserasian. Sehati, hidup bersama dalam keserasian. Kemudian memiliki kepedulian yang sama pada setiap orang. Lalu ada lagi, memperlakukan tiap orang dengan kebaikan yang sama.
Maka kalau kita melihat arti tafsiran Alkitab dari kata sehati ini, maka kita melihat semua arti ini mengarah pada terwujudnya suatu suasana yang harmonis menurut apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Bahwa seia sekata berhubungan dengan suatu situasi suasana yang harmonis. Bila mau kita kaji lebih dalam lagi, kata sehati ini memiliki maksud agar setiap orang berupaya begitu rupa untuk dapat turut merasakan isi hati atau perasaan orang lain. Jadi bisa kita hubungkan kalau sehati ini kita melakukan sesuatu, namun hasilnya perlu kita hubungkan bagaimana hasilnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebuah upaya yang bukan hanya memikirkan kepentingan kita sendiri atau kemauan kita sendiri. Kita berupaya sedemikian rupa merasakan perasaan orang lain, menyatukan hati kita dengan hati mereka, sehingga bisa muncul sebuah istilah sunsogos, menjadi teman satu kuk, sehati, sepikir, teman satu kuk. Artinya, ketika dalam sebuah persekutuan, baik dalam lingkup keluarga, juga gereja, ketika masing-masing orang tergugah hatinya untuk mau sehati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, di tengah komunitasnya, di tengah keluarganya, di tengah persekutuannya, orang tersebut berupaya sedemikian rupa menjadi teman satu kuk untuk sebuah harapan yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh seseorang yang ada dalam lingkup persekutuannya atau keluarganya. Dia berupaya sedemikian rupa mendukung, bahkan bila perlu mengorbankan sesuatu darinya, kalau bisa dikatakan egonya, untuk dapat mendukung apa yang diharapkan oleh seseorang yang ada dalam lingkup persekutuannya atau keluarganya. Dalam situasi seperti inilah masing-masing orang dapat saling bekerja sama, dapat hidup bersama-sama untuk mewujudkan sesuatu yang bisa menjadi harapan bersama. Pada masa perayaan bulan keluarga ini, kita diingatkan lewat tema ini, keluarga sehati. Bila saat ini ada banyak keluarga yang terpecah mungkin karena kemajuan-kemajuan digital dan mereka asik dengan dunia mereka masing-masing, dengan alat-alat digital mereka masing-masing, atau mereka terpecah karena kesibukan mereka masing-masing. Keterpecahan mereka mengurangi sikap peduli atau kurang peduli atau bahkan tidak mengindahkan anggota keluarga yang lain. Maka di bulan keluarga ini kita bersama-sama sebagai keluarga, baik dalam persekutuan kecil keluarga kita, persekutuan yang lebih besar, persekutuan kita di gereja kita, persekutuan yang lebih besar di tengah masyarakat, dan persekutuan lingkup kita yang lebih luas lagi. Kita berupaya bersama-sama, kita diteguhkan kembali tentang pentingnya untuk menumbuhkan kepedulian, kesehatian, agar dapat memahami, agar dapat merasakan, agar bisa bersama-sama memberi dukungan bagi setiap anggota keluarga kita yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita, agar dalam lingkup keluarga kita, baik persekutuan gereja kita dan dalam rumah tangga kita, di sana hadir damai sejahtera Kristus, terwujud sebuah keluarga yang harmonis sebagaimana yang direncanakan Allah bagi gerejanya, bagi rumah tangga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil waktu untuk saat hening sejenak. Marilah bersama gereja di segala abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan bersama mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami datang kepadamu. Firman-Mu telah menyapa kami tentang pentingnya memelihara kepedulian, memelihara kesehatian, agar terwujud keharmonisan dalam lingkup keluarga kami, dalam lingkup gereja-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkannya. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami mengingat saudara-saudara kami, keluarga, di dalam persekutuan gereja kami ini yang sedang berduka. Kami teringat Penatua Linda Yanti dan keluarga dalam kedukaannya karena kepergian ayahanda yang mereka kasihi. Kami mengingat Ibu Krismiati dan keluarga besar Bapak Suparman atau Bapak Bawong yang saat ini dalam kedukaan karena kepergian almarhum Bapak Bawong ke rumah-Mu yang kekal. Tolonglah mereka ya Tuhan dalam keduka citaan mereka saat ini. Biarlah setiap kesedihan, biarlah dalam setiap kegamangan hidup karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi ini, mereka beroleh kekuatan baru. Mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan yang akan terus memampukan dan meneguhkan persiarahan hidup mereka di masa mendatang. Kami menyerahkan kehidupan mereka yang akan mereka jalani di masa depan, di dalam kasih karunia, penyertaan dan berkat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, untuk Ibu Ali Samsudin, yang saat ini tengah dalam perawatan, Bapak Daud Yusuf, yang saat ini sedang dalam proses pengobatan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati para orang tua kami dalam masa tuanya yang sakit ini. Biarlah kiranya di dalam setiap upaya keluarga yang dilakukan untuk proses kesembuhan ini, di sana ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang memberkati setiap upaya medis yang ditempuh. Kami juga berdoa ya Bapa untuk layanan gereja kami, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami senantiasa diajak untuk berubah, mengubah setiap pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan kami. Mampukan kami baik sebagai majelis jemaat, juga jemaat untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan layanan kami, dan bagi jemaat untuk menerima pelayanan-pelayanan kami di tengah situasi pandemi ini. Jika sebelumnya pelayanan tatap muka atau bertemu langsung menjadi bentuk kepedulian, saat ini kami harus belajar bahwa pelayanan online dan juga membatasi jarak dan bertemu langsung dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan jemaat kami, dengan para pengurus gereja kami, majelis jemaat, justru menjadi bentuk kepedulian kami pada jemaat yang kami pimpin. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Bapa, Engkau sendiri yang akan terus menyertai setiap proses perubahan yang terus dilakukan oleh gereja-Mu di dalam menumbuh kembangkan pelayanan.
Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara yang juga terus memperjuangkan kondisi kehidupan masyarakat di tengah masa pandemi ini. Baik perekonomian juga kesehatan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang akan terus beserta mereka dalam jerih juang mereka untuk memelihara kesejahteraan, kelangsungan perekonomian bangsa kami ini. Kami juga berdoa Bapa untuk tim medis yang sampai saat ini terus berjuang untuk memulihkan para pasien yang terpapar COVID, juga terus berjuang untuk menemukan vaksin yang dapat memulihkan, untuk membentuk antibodi bagi kami, masyarakat kami, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau juga memberkati kesehatan mereka dan dalam jerih juang mereka, dalam upaya pemulihan saudara-saudara kami. Inilah doa kami Bapa. Kami membawa doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bawa diri kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah dalam tiap perilaku kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Minggu ini kita memberikan persembahan mingguan dan persembahan dukungan dana pendidikan. Persembahan yang diberikan dapat dikumpulkan dalam amplop atau dapat melalui mentransfer, bisa juga dilakukan melalui e-banking ke rekening GKI Metro, BCA nomor rekening 1179 188 188, dan bisa juga melalui aplikasi QRIS yang ditransfer melalui OVO, GoPay, dan lain-lain dengan barcode yang terdapat dalam warta jemaat. Dengan bangkit berdiri, mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan ini sebagai rasa syukur atas keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah pergumulan kehidupan keluarga kami.
jika saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Inilah yang menjadi simbol di mana Engkau telah hadir memelihara hidup kami. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan dapat dipergunakan untuk pengembangan pelayanan gerejamu ini, khususnya dalam pelayanan di masa pandemi ini, agar semua orang yang menerima pelayanan gerejamu dapat bersukacita dan meluap dengan ucapan syukur, membesarkan namamu yang kudus. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Allah yang memanggil kamu menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah. Hati kepada Allah. Jadilah saksi Kristus dengan berlaku benar. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.